Contoh lain, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan P-nya besar, bangsa-bangsa B-nya juga besar. Bangsa strip bangsa. Nah, masing-masing bangsa ini B-nya juga besar karena ini merupakan bentuk ulang yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gun Gunawan Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang penggunaan huruf kapital dalam penulisan bahasa Indonesia. Di video yang sebelumnya saya sudah membahas tentang penulisan huruf kapital lebih dari 6 fungsi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang penggunaan huruf kapital lanjutannya. Penggunaan huruf kapital yang ketujuh, yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama suku bangsa dan bahasa. Nama suku bangsa, bangsa dan juga bahasa. Contoh misalnya bangsa Indonesia. Nah, kata Indonesia itu menggunakan huruf kapital, sedangkan kata bangsa itu menggunakan huruf kecil. Contoh lain misalnya suku Batak. Ya, nah kata suku itu menggunakan huruf kecil, sedangkan kata Batak itu menggunakan huruf besar. Ya, B-nya huruf besar karena itu merupakan nama sebuah suku bangsa. Kemudian misalnya bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu B-nya bahasanya itu menggunakan huruf kecil, sedangkan Melayu itu menggunakan huruf besar. Fungsi yang ke-8, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari besar atau hari raya. Contoh tahun Hijriyah. Nah, Hijriyah itu menggunakan huruf kapital awal katanya menggunakan huruf kapital, sedangkan tahunnya menggunakan huruf kecil. Bulan Agustus. Nah, bulannya itu huruf kecil, sedangkan Agustus A-nya huruf besar. Hari Jumat, harinya huruf kecil, Jumatnya J-nya huruf besar. Hari Lebaran. Nah, Lebaran itu menggunakan huruf besar L-nya, sedangkan harinya huruf kecil. Hari Natal. Nah, harinya huruf kecil, sedangkan Natal N-nya huruf besar. Fungsi yang ke-9. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa. Contoh misalnya Konferensi Asia Afrika. Nah, Konferensi Asia Afrika itu huruf awalnya menggunakan huruf kapital. Konferensi K-nya huruf besar, Asia A-nya huruf besar, Afrika A-nya huruf besar, karena itu merupakan sebuah peristiwa yang dulu pernah terjadi di Kota Bandung, Kemudian contoh lain Perang Dunia Kedua. Nah, Perang Dunia Kedua itu P-nya besar, D-nya juga besar, karena itu merupakan sebuah peristiwa yang terjadi pada zaman dulu. Contoh lain, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, ini juga sebuah peristiwa yang terjadi di negara kita, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, P-nya besar, kemerdekaan K-nya besar, Indonesia I-nya juga besar. Fungsi yang ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi, atau nama tempat. Contoh Jakarta, Pulau Miangas. Nah, pulau itu P-nya besar, Miangas M-nya juga besar. Dataran tinggi Dieng. Nah, D-nya besar, tinggi T-nya juga besar, Dieng D-nya juga besar. Karena itu merupakan
nama geografis ya, nama tempat. Jawa Barat. Nah, J-nya besar, B-nya juga besar. Asia Tenggara. Nah, Asia A-nya besar, Tenggara T-nya juga besar. Fungsi yang ke-11. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang yang sempurna. Ya. Dalam negara, nama negara, lembaga, badan, organisasi atau dokumen. Contoh, Republik Indonesia. Nah, Republik R-nya besar, Indonesia I-nya juga besar. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis M-nya besar, permusyawaratan P-nya besar, rakyat R-nya juga besar. Nah, itu tuh singkatan dari MPR. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Nah, ikatan I besar, ahli A-nya juga besar, kesehatan K-nya besar, masyarakat M-nya juga besar, Indonesia I-nya juga besar. Ya. Ini ditulis awal katanya dengan huruf kapital karena ini merupakan sebuah organisasi. Contoh lain, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan P-nya besar, bangsa-bangsa B-nya juga besar. Bangsa strip bangsa. Nah, masing-masing bangsa ini B-nya juga besar karena ini merupakan bentuk ulang yang sempurna. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, kitab K-nya besar, undang-undang ini juga sama bentuk kata ulang, U-nya berarti besar. Hukum H-nya besar, pidana P-nya juga besar. Ya, karena ini merupakan sebuah dokumen. Fungsi yang ke-12. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna, di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar. Ya, kecuali, ini ada kecualinya. Kata tugas atau konjungsi atau kata ulang atau bukan kata ulang, kata hubung ya, kata hubung. Nah, kalau ada konjungsi atau kata hubung ditulisnya kecil. Contoh, saya membaca buku Laskar Pelangi. Nah, kata Laskar Pelangi itu awal katanya menggunakan huruf kapital karena itu merupakan sebuah nama buku ya atau nama novel Laskar Pelangi. Tapi kalimat sebelumnya itu menggunakan huruf kecil semua. Contoh lain, tulisan itu dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra. Nah, kata bahasa dan sastra itu B-nya bahasa, B-nya huruf besar. D-nya, nah ini termasuk kata tugas atau konjungsi ya, maka ditulis huruf kecil. Bahasa besar, B-nya, dan kecil semuanya. Sastra, S-nya besar ya. Bahasa dan sastra. Contoh lain, dia agen surat kabar Sinar Pembangunan. Nah, Sinar Pembangunan itu awal katanya menggunakan huruf kapital karena ini merupakan sebuah majalah ya, nama majalah. Fungsi yang ke-13. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan, nama gelar, pangkat atau sapaan ya. Contoh, SH, S titik H semuanya menggunakan huruf kapital ya, artinya sarjana hukum. MA, nah MA itu semuanya menggunakan huruf kapital, singkatan dari Magister Agama ya. MHum, nah di sini ada MHum, M titik hum, M-nya besar, hum H-nya saja yang besar. Ini singkatan dari Magister Humaniora, artinya ahli bahasa ya, ahli bahasa. Kemudian ada K titik H, artinya Kiai Haji. Nah, ini juga sama digunakan dengan huruf kapital. RA artinya Raden Ajeng. Ini merupakan sebuah
gelar ya, gelar kebangsawanan. Prop, nah P-nya huruf besar. DR, D-nya huruf besar. Fungsi yang ke-14, fungsi yang terakhir. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan ya, pengacuan. Contoh, kapan bapak berangkat? Tanya Hasan. Ini adalah kalimat langsung. Nah, kata bapak dalam kalimat langsung tersebut itu menggunakan huruf kapital B-nya ya, karena itu merupakan sebuah kata penunjuk hubungan. Contoh lain, Dandi bertanya, apa itu bu? Nah, dalam kalimat langsung itu apa bu? Ya, Dandi bertanya itu apa bu? Nah, kata bu itu menggunakan huruf kapital B-nya karena ini merupakan sebuah kata sapaan atau hubungan kekerabatan ya. Contoh lain misalnya, silakan duduk dik, kata orang itu. Nah, di dalam kalimat langsung silakan duduk dik, nah kata dik D-nya itu menggunakan huruf kapital ya, karena ini merupakan sapaan atau singkatan dari adik ya. Itu dia beberapa fungsi penggunaan huruf kapital dalam penulisan bahasa Indonesia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk semuanya ya. Wabil khusus bagi semua yang sedang menulis, baik itu menulis artikel, menulis tulisan, menulis apapun, skripsi gitu ya, bisa memberikan sebuah pencerahan tentang bagaimana penulisan huruf kapital dalam sebuah kata atau tulisan dalam bahasa Indonesia ya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Nantikan video selanjutnya dengan bahasan tentang materi bahasa Indonesia yang lain. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.